Ketika Gregor Samsa bangun suatu pagi dari mimpi-mimpi buruknya, dia menemukan dirinya berubah di atas tempat tidurnya menjadi seekor kecoa yang menakutkan. Selamat datang di saluran Mencapai Doa. Jangan lupa sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan. Inilah saya, kamu. Metamorfosis karya Franz Kafka. Ketika Gregor Samsa bangun suatu pagi dari mimpi-mimpi buruknya, dia menemukan dirinya berubah di atas tempat tidurnya menjadi seekor kecoa yang menakutkan. Dia menelentang di atas punggungnya yang keras, seperti kulit kerang itu. Dan dengan mengangkat kepalanya sedikit, dia bisa melihat perut coklatnya yang membulat, terbagi oleh tulang rusuk yang melengkung kaku. Di atas itulah selimut terhampar nyaris dan tampak hampir merosot sama sekali. Kaki-kakinya yang banyak, yang sangat kurus jika dibandingkan bagian tubuhnya yang lain, menari tanpa harapan di depan kedua matanya. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya. Ini bukan mimpi. Kamarnya, sebuah kamar manusia pada umumnya, jika boleh dikatakan terlalu kecil, tergelar damai di antara 4 dinding yang sudah dikenalnya. Di atas meja, di mana di atasnya bertebaran sampel-sampel kain yang terbuka dan berserakan. Samsa adalah seorang pedagang keliling. Bertebaran sampel-sampel kain yang terbuka dan berserakan, tergantung sebuah gambar yang baru saja dipotongnya dari sebuah majalah yang berkertas mengkilap dan menempatkannya ke dalam figura yang sangat bagus. Gambar seorang wanita lengkap dengan topi bulu dan syal bulu yang sedang duduk tegak dan memamerkan sebuah sarung tangan bulu yang tebal yang membalut seluruh lengannya. Mata Gregor kemudian beralih ke jendela dan cuaca buruk. Rintik hujan bisa terdengar menghajar logam berai jendela, membuatnya merasa sangat melankolis. Sebaiknya aku kembali tidur barang sejenak dan melupakan semua hayalan ini, pikirnya. Tetapi itu benar-benar tak mungkin dilakukan, karena dia telah terbiasa tidur miring ke kanan dan dalam keadaannya sekarang tak mungkin lagi dia melakukannya. Bagaimanapun kerasnya dia melemparkan tubuhnya ke sebelah kanan, dia selalu terguling di atas punggungnya lagi. Dia pasti sudah melakukannya ratusan kali. Dia menutup matanya agar tak melihat kesemrawutan kaki-kakinya. Dan hanya berhenti ketika dia mulai merasakan kekejangan kecil pada pinggangnya yang baru pertama kali dirasakannya. Oh Tuhan, katanya. Pekerjaan yang sangat melelahkan yang pernah kupilih. Selalu bergerak siang dan malam. Kecemasan bisnisnya jauh lebih buruk daripada melakukan bisnis kantor di rumah. Dan di atas semuanya itu, aku terbebani dengan ketegangan semua perjalanan ini. Cemas akan jadwal kereta api. Makan yang tidak enak dan tidak teratur. Pertemuan dengan wajah-wajah yang selalu berubah. Yang tak memungkinkan adanya persahabatan yang abadi dan hangat. Setan boleh mengambil semua itu. Dia merasakan sedikit gatal pada perutnya. Perlahan didorongnya diri lebih dekat dengan ujung atas ranjangnya agar mengangkat kepalanya dengan lebih baik. Menemukan bagian tubuh yang gatal itu, yang ditutupi sedikit bercak putih yang tidak dia ketahui artinya. Dan kemudian mencoba meraba-raba tempat itu dengan salah satu kakinya. Tetapi seketika itu juga dia menariknya. Karena sentuhan pertama menyebabkan tubuhnya menggigil.
Dia mengguling kembali pada posisi semula. Bangun awal ini membuat seorang tampak bodoh, pikirnya. Manusia butuh tidur. Pelancong-pelancong lain hidup seperti wanita-wanita harem. Misalnya, ketika aku kembali ke hotel pagi itu untuk menulis pesan-pesanan yang telah aku peroleh, pria-pria itu masih saja duduk menikmati makan pagi. Jika aku lakukan itu dengan atasanku, maka aku akan dipecat saat itu juga. Dan siapa tahu, mungkin itu malahan hal terbaik untukku. Jika aku tidak bertahan demi orang tuaku, aku sudah mengundurkan diri sejak lama. Aku sudah masuk dan mengutarakan keinginanku pada atasan. Aku pasti akan membuatnya terlompat dari mejanya. Memang aneh untuk bersikap demikian. Duduk di atas meja dan berbicara pada anak buahnya seakan-akan dari tempat yang tinggi. Khususnya ketika seseorang harus datang mendekat kepadanya karena pendengarannya kurang. Aku masih belum menyerah. Begitu sudah terkumpul uang untuk membayar semua utang orang tuaku padanya. Ini harus dilakukan dalam 5 atau 6 tahun. Aku akan melakukannya tanpa boleh gagal. Aku akan membuat perpisahan yang bersih. Tetapi untuk sementara ini, lebih baik aku bangun. Karena kereta berangkat jam 5. Dan dia menengok jam bekernya yang berdetak di samping ranjang. Ya Bapak yang Maha Kuasa, hentaknya. Sekarang pukul 6:30 dan jarumnya terus berputar dengan diam-diam. Bahkan kini sudah lebih terlambat lagi. Hampir-hampir pukul 7 kurang seperempat. Mungkinkah beker tidak berdering? Seseorang dapat melihat dari ranjang bahwa ia telah dipasang untuk jam 4. Jadi pasti tadi telah berdering. Ya, tetapi dapatkah seseorang tidur tenang dengan dering yang cukup menggetarkan perabotan rumah itu? Ya, sesungguhnya tidurnya tidak tenang, tetapi justru mungkin malahan lebih nyenyak. Tetapi apa yang sebaiknya dia lakukan sekarang? Kereta berikutnya akan berangkat pukul 7. Untuk memburunya, dia harus bergegas cepat. Sementara sampel-sampel pakaiannya masih belum dikemasi. Lagi pula dia belum merasa segar dan aktif. Dan jikapun dia dapat memburu kereta itu, dia tak bisa menghindari dampratan atasannya. Karena pesuruh itu pasti sudah menjemputnya di stasiun pada pukul 5 dan melaporkan bahwa dia tidak datang. Dia hanyalah alat bagi atasannya, lemah dan bodoh. Nah, bagaimana jika dia lapor sakit? Tetapi ini akan tampak canggung dan mencurigakan. Karena Gregor belum pernah sakit sekalipun selama 5 tahun masa kerjanya. Atasannya pasti akan datang dengan dokter dari asuransi kesehatan. Akan mencela orang tuanya tentang kemalasan anak lelakinya. Dan akan mengesampingkan semua alasan dengan mengacu pada dokter asuransi itu yang tentu saja berpendapat bahwa dunia dipenuhi oleh orang-orang yang benar-benar sehat tetapi malas kerja. Dan di samping itu, mungkin benar ia salah dalam hal ini. Gregor sebenarnya merasa sangat sehat, terlepas dari rasa kantuk yang benar-benar keterlaluan, padahal telah tidur lama dan bahkan dia merasa sangat lapar. Oke, terima kasih.